Alangkah menyenangkannya jika kita bisa menghabiskan waktu dengan berkendara santai, melewati jalanan yang panjang, dikelilingi oleh pepohonan hijau dan angin yang sejuk menyapa wajah. Dalam perjalanan seperti itu, cerita-cerita hangat yang penuh makna selalu terasa lebih hidup dan menggugah hati. Kali ini, aku ingin bercerita tentang sebuah kisah yang mengajarkan arti dari rumah yang sebenarnya. Home is where the heart is. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa rumah bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi tempat di mana cinta, kenangan, dan hati kita selalu berada. Cerita ini bermula di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, tinggal seorang pemuda bernama Ryan. Sejak kecil, Ryan hidup bersama orang tuanya di sebuah rumah tua yang sederhana, berdinding kayu dengan atap yang kadang bocor ketika hujan deras. Meskipun sederhana, rumah itu selalu hangat dengan suara tawa, obrolan ringan, dan aroma masakan ibunya yang selalu menyambut siapa saja yang datang. Ayahnya, Pak Wiryo, adalah seorang petani, sementara ibunya, Usri, mengurus rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Ryan adalah anak satu-satunya. Sejak kecil, ia selalu bermimpi untuk pergi jauh, meninggalkan desa kecil itu dan mencari kehidupan yang lebih baik di kota besar. Baginya, desa itu terlalu sempit, rumahnya terlalu kecil, dan hidupnya terasa terbatas. Setiap kali ia melihat teman-temannya pergi kota atau mendengar cerita tentang kesuksesan seseorang di luar sana, hatinya dipenuhi keinginan untuk pergi. Aku ingin hidup lebih baik, Bu. Aku ingin punya rumah besar, pekerjaan bagus, dan bisa bangga dengan diriku sendiri, ujar Ryan suatu hari kepada ibunya. Ibunya tersenyum lembut sambil membelai kepalanya. Tidak apa-apa, nak. Setiap orang punya impiannya masing-masing. Tapi ingat, kemanapun kamu pergi, rumah ini akan selalu ada untukmu. Waktu pun berlalu. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Ryan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kuliah di kota besar. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada kedua orang tuanya. Pak Wiryo hanya menepuk pundaknya sambil berkata, "Jaga dirimu baik-baik, Ryan. Jangan lupa pulang sesekali." Sementara ibunya memeluknya erat, menitipkan doa-doa yang tak terhitung jumlahnya untuk anak semata wayangnya itu. Di kota, kehidupan Ryan berubah drastis. Gedung-gedung tinggi menjulang, lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip di malam hari, dan hiruk-pikuk kehidupan yang begitu sibuk menjadi pemandangan sehari-hari baginya. Awalnya, Ryan merasa takjub. Kota ini adalah impiannya, tempat di mana ia merasa bisa menemukan kebahagiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, kesibukan dan tekanan hidup mulai menyita seluruh perhatiannya. Kuliah yang berat, pekerjaan paruh waktu yang melelahkan, dan pergaulan yang penuh persaingan membuatnya sering lupa untuk menelepon orang tuanya, apalagi pulang ke rumah. Tahun demi tahun berlalu. Setelah lulus kuliah, Ryan mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Hidupnya mulai membaik secara materi. Ia mampu menyewa apartemen kecil di tengah kota, membeli pakaian bagus, dan bahkan membantu beberapa temannya. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang terasa kosong dalam hidupnya. Setiap kali ia pulang ke apartemennya yang sunyi, ia merasa ada yang hilang, seperti potongan kecil dalam hidupnya yang entah di mana. Suatu malam, setelah bekerja lembur, Ryan duduk di balkon apartemennya. Ia mandangi langit malam yang dipenuhi cahaya kota, tetapi tak ada bintang yang terlihat. Pikirannya melayang kembali ke masa kecilnya. Rumah tua di desa, suara jangkrik di malam hari, dan senyum lembut ibunya setiap pagi. Tiba-tiba, ia merasa rindu yang begitu dalam. "Sudah lama sekali aku tidak pulang," gumamnya pelan. Keesokan harinya, tanpa berpikir panjang, Ryan mengambil cuti dari pekerjaannya dan memutuskan untuk pulang ke desa. Perjalanan itu terasa panjang, tetapi juga penuh dengan kehangatan yang ia rindukan. Ketika bus yang ia tumpangi melewati jalanan kecil menuju desanya, Ryan melihat hamparan sawah hijau dan pepohonan yang menari di tiup angin. Hatinya berdesir, seolah-olah tempat itu menyambutnya kembali. Sesampainya di rumah, Ryan berdiri di depan pintu kayu tua yang sudah lama tidak ia lihat. Rumah itu masih sama, sederhana dan kecil, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Sebelum ia sempat mengetuk pintu, ibunya sudah membukanya lebar-lebar. Wajah Busri berseri-seri, matanya berkaca-kaca. "Ryan, kamu pulang, nak," katanya lirih. Ia memeluk Ryan erat, seperti ingin memastikan bahwa anaknya benar-benar kembali. Pak Wiryo keluar dari dalam rumah dengan senyum lebar. "Lama sekali kamu tidak pulang. Ayah pikir, kamu sudah lupa jalan ke sini." Ryan hanya tersenyum sambil memeluk ayahnya. Di dalam rumah, aroma masakan ibunya langsung menyambutnya. Suasana itu membuatnya merasa seolah-olah ia tidak pernah pergi.
Di meja makan, mereka duduk bersama untuk makan malam. Bu Sri memasak hidangan kesukaan Rian, sayur lodeh dan tempe goreng hangat. Setiap suapan membawa kembali kenangan masa kecilnya tentang betapa sederhana tetapi hangatnya kehidupan di rumah itu. Malam itu, setelah makan, Rian duduk di teras rumah bersama ayahnya. Mereka memandang langit yang gelap tetapi dipenuhi bintang-bintang. Di kota, aku jarang melihat bintang seperti ini, yah, ujar Rian pelan. Pak Wiryo tersenyum sambil menatapnya. Bintang selalu ada, nak, cuma kadang kita terlalu sibuk untuk melihatnya. Kata-kata itu membuat Rian terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Kota besar dengan segala gemerlapnya memang memberinya banyak hal, tetapi rumah inilah yang memberinya kedamaian, kehangatan, dan cinta yang tulus. Rumah ini, meskipun kecil dan sederhana, adalah tempat di mana hatinya sebenarnya berada. Itulah kisah, home is where the heart is. Terkadang, kita terlalu sibuk mengejar impian di luar sana hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati seringkali ada di depan mata kita. Di tempat yang paling kita kenal, di antara orang-orang yang mencintai kita dengan tulus. Rumah bukanlah soal bangunan atau ukuran, melainkan tentang hati yang selalu merasa pulang. Sejauh apapun kita pergi, rumah selalu ada untuk menyambut kita kembali dengan hangat.